penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah ya, jadi apa itu menyesuaikan yang didatangi. Menyesuaikan mungkin, menyesuaikan. Jadi apa itu saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodotan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Insya Allah habaib yang ada di Indonesia yang merungkatkan juga. Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul. Pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor dua, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Imat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Imat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya itu sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada, nggak ada. Makanya sekarang ini toh di apa itu diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah loh, bukan Kiai Imat loh. Asli hasil penelitian saya, kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada, bukan karena anut-anutan Kiai Imat, enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Imat, bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nurya Rasul muhibin kelas berat. Betul, betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Betul. Lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri, Ustaz. Tapi di waktu dibutuhkan berdiri. Iya, betul, betul. Tapi kalau sudah selesai selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu Sang Merah Putih di waktu di apa katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini yang asli itu ilham dari Allah, bukan semata-mata grudak-gruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran loh. Banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai, bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Muharram juga mempelajari nggak apa itu nasab Ba'alwi berdasarkan kajian DNA gitu. Sempat mempelajari belum? Saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imat. Cuma berhubung beliau istrinya dua Ba'alwi, beliau lebih apa itu diam. Ya, ngerem dulu lah, ngerem dulu. Diam. Tapi beliau itu toh setuju. Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan.
karena memang di Temboro ini masih apa itu dua kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai apa Temboro, kiai-kiai Temboro dan apa itu tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imat gitu. Tadi sebelum kita podcast itu kan Kiai sempat cerita tentang apa itu makam Rasulullah yang dulu mau dirobohkan pada awal masa penguasaan Salafi Wahabi. Iya. Kemudian zaman apa Abroha. Iya. Kemudian terkait dengan ini pemalsuan nasab oleh para Habib. Ini gimana? Jadi begini, apa itu Indonesia ini yang asli ya. Indonesia ini sebuah negara yang sakral. Saking sakralnya Indonesia, nyampe tidak ada nabi dan rasul diutus oleh Allah di Indonesia. Karena tanpa nabi dan tanpa rasul, akhlaknya orang Jawa ini orang Indonesia ini luar biasa. Mau meletakkan senjata saja di belakang kok. Loh, ini kalau orang Timur Tengah ini di sini loh. Kemarin saya itu tahun 2023 saya ke Yaman. Itu saya jalan-jalan di warung-warung, banyak orang Yaman itu membawa senjata loh, membawa laras panjang loh. Banyak orang-orang apa itu Timur Tengah meletakkan senjata itu di depan. Tapi kalau orang Jawa ini toh, itu loh, keris itu letakkan di belakang. Bahkan pengen ngomong itu leren begini yo. Bahkan nyuwun sewu, kula badhe matur itu loh. Akhlaknya orang Jawa ini luar biasa. Makanya di Indonesia atau tidak diutus nabi dan rasul. Karena akhlaknya orang Jawa itu sudah tidak perlu dilakukan kembali. Ya. Dulu itu pernah makamnya Rasulullah pengen dibongkar sama orang-orang Wahabi. Siapa yang berjasa untuk menghalau orang-orang yang akan membongkar makamnya Rasulullah? Untuk membongkar apa itu cukup itu. Siapa coba? Orang Indonesia. Komite Hijaz. Yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz. Sehingga panjenengan ampun kaget. Ampun kaget kalau apa itu Abraha dan kawan-kawan. Abraha itu kan orang Yaman dan kawan-kawan. Mereka membuat Ka'bah palsu di Yaman. Kemudian mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Alasannya Tihamah adalah wilayah Yaman. Tihamah wilayah Yaman. Tihamah itu Makkah, wilayah Yaman. Mereka itu tidak cocok dengan Ka'bah yang ada di sana. Sehingga Abraha apa itu sama pasukannya, pasukan gajah, membawa pasukan menuju ke Mekah, pengen menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Yang menghancurkan adalah burung ababil. Fa'arsala alaihim thairan ababil. Lalu mereka dihancurkan semua. Ababil itu bahasa Jawanya itu Rojo Wali. Rojo Wali itu rojo, raja-raja Indonesia. Wali lah. Kalau zaman sekarang namanya Garuda. Yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan itu burung Garuda. Atau zaman dulu namanya burung Raja Wali. Atau di Al-Quran namanya burung ababil. Insya Allah habaib yang ada di Indonesia yang merungkatkan juga burung Garuda, orang Indonesia. Ini nanti akan mengukir sejarah ulama-ulama Indonesia yang mampu merungkatkan habaib. Kalau nggak percaya coba kita buktikan. Wong ini sekarang ini Gus, bermunculan kiai-kiai khos, mursyid-mursyid thariqah, orang-orang ahli kasaf sudah mulai bermunculan. Ya kemarin Kiai Muhadi apa itu mursyid thariqah dari Boyolali, mursyid thariqah Naksabandia Qadiriyah juga kesini juga menyampaikan tentang kepalsuan nasab juga lewat visi-visi beliau. Bahkan kemarin saya ketemu sama mursyid thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'alwi min duriyati. Ya, tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Muharrar bahwa Ba'alwi tidak duriyahku. Itu ada rekamannya itu di HP saya. Ba'alwi bukan duriyahku. Itu yang menyampaikan Rasulullah langsung. Dan kita wajib percaya kepada Kiai Muharrar cerita-cerita tentang mimpi, karena Kiai Muharrar itu sudah menunjukkan intelektualitasnya yang luar biasa, sudah menunjukkan istiadatnya dengan kitab Arba'in itu, gitu loh. Tapi kalau yang cerita cuma aduh apa Zaini apa sih Wafi, ya udah itu anggap aja itu kentut kan. Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari istiadatnya.
untuk para kiai dan santri, ya kita wajib percaya dong, kan gitu. Nunggu dilanjut Kiai. Lagi pula apa itu kami pada tahun 2000, jadi yang asli ini ilmu sir ya, nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah apa itu penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah, bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah ya, jadi apa itu menyesuaikan yang didatangi. menyesuaikan mungkin, menyesuaikan. Jadi apa itu saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodutan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arbangin itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arbangin itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Dan sudah puluhan ribu orang yang menggunakan kitab Arbangin, metode Arbangin, dari buta huruf terhadap kitab kuning menjadi ngalim kitab kuning. Memang begitu, Kiai? Saya tidak perlu komentar, tapi Indonesia ini toh ratusan pondok, bahkan hampir 1000 pondok itu menggunakan metode Arba'in saya. Walaupun saat ini gara-gara saya apa itu mengkiblat merungkatkan nasab alwi, lalu banyak orang yang menjelik-jelikan Arba'in, sebabnya statement saya sangat membahayakan. Kalau statement saya bahwa Alwi tidak menduriati Rasul, maka semua kiai-kiai yang menggunakan metode saya secara otomatis akan mengikuti saya gitu loh. Kalau mereka tidak mengikuti saya, coba bagaimana coba? Berarti ilmunya tidak berkah ya? Jadi walaupun saya ini di media sosial di framing bahwa saya nggak bisa baca kitab kuning dan sebagainya, itu sudah terjadi zaman Imam Suyuti. Imam Suyuti dulu juga pernah di framing kalau Imam Suyuti itu nggak bisa baca kitab, nabu soroblan jebol, karya tulisnya hasil curian, itu biasa. Saya di media sosial di apa itu framing media orang-orang media sosial. Kalau karya tulis saya itu adalah hasil curian, hasil tim dan sebagainya. Biasa. Orang itu kalau tampan memang banyak cewek yang cewek. Ya kan tesis-tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Kandani ini kan dahsyat ya kan, sampai hari ini kan nggak terbantahkan kan. Ya kan, sampai hari ini termasuk Kiai Jimitarul Ahyar, ya kan, terus dia tertubi yang dahsyat, dia kajian-kajiannya, tapi kan nggak terbantahkan kan, hanya ceramah-ceramah aja kan. Betul. Nah sementara di Bandung ini kan muncul orang-orang hebat, salah satunya adalah Kiai Imaduddin Usman, ya kan, yang sampai hari ini tesisnya kita akui dahsyat kan. Bahkan Kiai Imaduddin Mustamar itu mengakui kehebatan daripada Imaduddin Usman, ya kan, sampai lalu itu alangkah sih sebenarnya, ya kan? Cuman ya karena takdir, karena masih apa ya, masih membanggakan nasabnya sebagai nasab yang mulia, seolah-olah ini tesis biasa-biasa aja kan gitu. Ya kan, yang disayangkan ini Banten kan melahirkan orang-orang hebat, ya kan. Ini bukan dipolitisasi ya, bukan ya. Ya kan, kenapa sih nggak muncul orang-orang hebat itu yang akan menjadi pemimpin tapi di Banten, laki-laki lah khususnya gitu. Bukan setuju dengan wanita, bukan. Muhyiddin. Nah, kalau Muhyiddin sampai hari ini kan takdirnya kan luar biasa, takdirnya benar takdir kita kan gitu. Dia kan sudah jelas cerita-cerita tentang apa ya, habaib dia katanya hebat, bisa memadamkan api neraka. Ketolol dia. Ya kan, tolol kan Banten kan. Itu tolol kan Banten benar. Kedua, dia setuju kan ngomong gitu. Ya kan, kita sadar. Dulu pada saat Jenderal Dudung, ya kan, pada saat Jenderal Dudung mengatakan bahwa habaib begini, kita kan ngamuk, bener nggak? Kita ngamuk seolah-olah ini Jenderal Dudung ini nggak pro dengan Islam, nggak pro dengan Habib, segala macam kan. Tapi setelah adanya penelitian tesis Kiai Imaduddin, kita baru sadar, melek, ya kan? Nah, melek bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin dan Jenderal Dudung ternyata benar, ya kan? Ya ternyata setelah dikaji ulang oleh kita semua, ceramah-ceramahnya Habib Rizik ini kan provokator semua, orang disuruh ngasal gol, bahar segala macam, bener ya? Sebenarnya kita bukan takut,
Benar nggak? Karena negara kita negara hukum. Iya, betul. Terus. Ya kan bisa aja dia misalkan tiba-tiba orang ngamuk langsung dipapras mukanya atau lehernya kan bisa aja terjadi seperti itu kan? Bisa. Kan sembunyinya di balik Muhyiddin itu. Nah, Yang tolol tadi. yang tolol itu mungkin gitu. Makanya kemarin pada saat ada Muhyiddin itu ceramah, saya bilang ini ceramah atau orasi, dia bilang kan gitu. Ceramah kok meledak-ledak gitu. Provokasi. Solar dan sebagainya kan sudah menghargai yang lebih tua, terus nggak Menghargai ulama-ulama yang ada. ya pokoknya menghargai orang tua lah, nggak menghargai sama sekali kan, seolah-olah dia lah yang paling pintar. Udah gitu baca Siti Duror juga meledak-ledak. Oke, tahu gitu ya. Itu aja mungkin, ya kan? Tambahan lagi Pak. Berarti untuk sekarang masih banyak Muhyiddin akut ya. Ya kalau sampai hari ini Muhyiddin masih bego, masih takut, tolong, itu kan ya makanya nanti ini gimana kan gitu, ya kan? Coba buka itu Jurumiyahnya, buka Sapinahnya, udah dari tafsirnya, Ihya Ulumuddinnya, kan banyak tuh kitab-kitab itu kan, yang itu diajarkan oleh kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita. Nah, kenapa sekarang kok seolah-olah Habib itu nomor satu, ya kan? Seolah-olah Habib itu apa ya, teman-teman keturunan Abu dan sebagainya, ternyata nasabnya kan terputus, ya kan? Nggak nyambung. Ternyata nggak nyambung ke Nabi sama sekali ya. Nggak nyambung sama sekali. Kadut Bukan Nabi Muhammad ke Nabi Ismail aja kan. Jadi yang membesar-besarkan Nabi Adam namanya. popularitas mereka itu sebenarnya membesar-besarkan itu Muhyiddin sebenarnya, Muhyiddinnya. Iya. Yang Muhyiddin apa Ya sih sebenarnya namanya? kalau misalkan Habib itu tanpa Muhyiddin juga dia mereka juga terungkapnya benar-benar rungkat. Rungkat. Contohnya Habib Hanif lah, ya kan pada saat dia cerita di Robita Alawiyah, ya kan tidak menyinggung sama sekali tentang Ubaidillah yang katanya anak Ahmad Isa bin Muhajir ya. Anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa kan nggak nyambung gitu kan, cuma berbusa-busa dia ceramah tapi kan intinya nggak ada secara garis besar, ya kan? Ya biar didengar aja Habib Rizik segala macam ketemu agak takut pisan sekarang mah, kalau dulu kita takut kualat Modal selesai doang. Modal sengkek doang. sengkek doang. Ada setuju nih kalau tadi khusus Muhyiddin yang akut, Muhyiddin yang tolol itu setuju. Ya, sementara di Jawa Timur sendiri taruhlah misalkan di Ngabar, di Gontor segala macam kan itu berdiri dari semua golongan kan. Kita menghargai habaib, tapi juga kita nggak pernah percaya benar nggak sih itu orang turunan Nabi? Kagak. Ternyata kan tidak. Benar kan? Kagak. Coba tanya anak-anak santri Gontor lah, santri Wali Songo gitu kan, santri Ngabar segala macam. Ya kan kita diajarkan oleh kiai-kiai kita kan, oleh ustaz-ustaz kita. Jangan terlalu taklid dengan sesuatu yang belum kita ketahui dengan jelas. Betul. Ya kan dulu kita nggak ngerti tentang ilmu nasab dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya tesis Kiai Imaduddin,